kamu bisa perbaiki mobilku sekarang, akan kuberi kamu 100 juta. Beri aku waktu 10 menit, Nyonya. Akan kubereskan masalah mobil MBG-mu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah mobil MBG penting milik desa tiba-tiba mogok dan terbakar di tengah siang. Seorang wanita kaya berteriak marah, menunjuk seorang tukang ngarit rumput miskin. Lalu berkata dengan lantang, "Jika kamu bisa hidupkan mobil ini, akan kuberi 100 juta. Semua orang menertawakan lelaki itu. Tak ada yang percaya. Hingga beberapa menit kemudian, suara mesin itu terdengar pelan dan membuat semua mulut terdiam. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang mengikuti cerita cinta, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu udara terasa jauh lebih panas dari biasanya. Angin yang datang dari barat membawa debu halus yang menempel di kulit wajah. Di halaman kantor desa, sebuah mobil MBG berhenti mendadak. Suara dentuman kecil terdengar, disusul kepulan asap tipis yang merayap keluar dari kap depan. Wanti, pemilik mobil itu, turun dengan tergesa sambil memegangi gaun merahnya, yang berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Ia mendekati kap mobil sambil menutup mulut. Asap semakin tebal. Beberapa pegawai desa yang ada di halaman ikut menoleh, namun ragu untuk mendekat. Wanti memukul pintu mobil dengan kesal, lalu memanggil salah satu pegawai agar mengambil air. Tidak ada yang berani bergerak. Asap berubah menjadi semburan api kecil di sisi kiri mesin. Nyala oranye itu membuat Wanti mundur selangkah. Suasana berubah gaduh. Seseorang berteriak mencari alat pemadam, namun tidak ada yang menemukannya. Wanti berusaha tetap tegar, tetapi kegelisahan mulai memenuhi tatapannya. Mobil MBG itu adalah kendaraan penting bagi kegiatannya. Tanpa mobil itu, jadwalnya akan berantakan, dan ia harus menanggung malu di depan banyak orang. Beberapa warga yang kebetulan melintas berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mengangguk tanpa menawarkan bantuan. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil melihat kepanikan Wanti. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang lelaki kurus dengan baju tipis yang warnanya hampir pudar. Di bahunya tergantung karung besar berisi rumput segar. Di tangan kanannya ada sabit yang sudah tumpul. Itulah Paijo, tukang ngarit rumput yang saban hari berjalan kaki dari pinggir desa. Ia tidak bermaksud ikut campur. Ia hanya lewat menuju sebuah lahan di belakang kantor desa, tempat ia biasa meletakkan rumput sebelum dijual. Namun langkahnya terhenti ketika melihat api kecil yang mulai merambat ke bagian kanan mesin mobil MBG itu. Wanti menoleh ke arahnya dengan pandangan kesal. Ia mengibaskan tangan, menyuruh Paijo menjauh. Namun, warga yang melihat justru menyoraki Wanti agar meminta bantuan Paijo. Emosi Wanti naik. Ia merasa dipermalukan. Rambutnya yang panjang tergerai, tidak lagi ia rapikan. Ia berdiri tegak di depan Paijo dan menunjuk tepat ke wajahnya. Suaranya meninggi, penuh tekanan. "Kamu itu cuma tukang ngarit. Tidak usah sok mau bantu. Kalau kamu memang hebat, coba hidupkan mobil MBG ini. Kalau bisa, akan kuberi 100 juta. Kalau tidak bisa, jangan pernah lewat di depan kantorku lagi." Ucapan itu membuat kerumunan ramai. Ada yang bersiul, ada yang tertawa. Ada pula yang memandang Paijo dengan iba. Paijo menunduk. Ia tidak tersinggung, sudah biasa menerima hinaan. Tetapi hatinya terasa berat melihat api yang semakin bergerak liar. Ia menatap karung rumputnya sejenak, lalu meletakkannya di tanah. Tangan kasarnya menyeka keringat di dahi. Wajahnya penuh keraguan. Ia tahu tantangan itu bukan tentang uang, bukan tentang kehormatan, bukan tentang membuktikan apapun. Ia hanya merasa tidak enak
jika membiarkan api itu menyebar dan merusak lebih banyak. Langkahnya pelan ketika mendekati mobil MBG itu. Wanti melipat tangan di dada, menunggu dengan tatapan meremehkan. Kerumunan makin rapat. Bau bensin bercampur dengan asap dan debu membuat udara terasa berat. Paijo membuka kap lebih lebar. Ia berhenti sejenak, mengamati aliran kabel dan kondisi mesin. Api kecil yang tersisa ia tekan menggunakan kain basah yang diberikan salah satu warga. Setelah padam, ia mulai menyentuh beberapa bagian mesin yang retak. Wanti mendengus keras, merasa lelaki itu hanya akan mempermalukan dirinya. Namun Paijo tetap tenang. Tangannya bergerak lambat tapi pasti. Matanya tajam, penuh ingatan tentang masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan. Kerumunan hening. Semua mata tertuju pada Paijo. Tiap gerakannya seolah menyimpan cerita yang tidak pernah dicerna siapapun. Detik demi detik berlalu dan suasana berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cibiran. Hanya tatapan orang-orang yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri lelaki lusuh itu. Paijo menarik napas panjang, memegang sebuah bagian kecil yang tampak aus. Ia mengetuknya pelan, lalu memasang ulang dengan cara yang tidak dipahami siapapun. Saat itu, embusan angin membawa serpihan daun kering melintas di antara mereka, seakan menandai sesuatu yang akan berubah. Tanpa berkata apapun, Paijo memutar kunci kecil yang sebelumnya ia temukan jatuh di bawah mobil. Mesin bergetar pelan, lalu terdengar suara halus dari dalam mesin. Tidak keras, tidak tiba-tiba, tapi stabil. Kerumunan terpaku. Wanti membeku. Paijo tidak berhenti. Ia menyetel beberapa bagian lagi hingga suara mesin menjadi lebih teratur. Lelaki itu mundur satu langkah, menghapus keringat dengan lengan bajunya. Ia tidak melihat Wanti. Tidak melihat uang. Tidak melihat siapapun. Ia hanya berkata dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Sudah, mobilnya bisa jalan lagi. Tidak ada yang berani berbicara setelah itu. Semua yang menonton menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar hidupnya sebuah mesin. Ada sesuatu yang lebih dalam yang muncul dari ketenangan Paijo. Dan dari sinilah segalanya mulai berubah. Setelah suara mesin itu hidup, halaman kantor desa seolah kehilangan napas. Orang-orang yang tadinya ramai kini hanya berdiri diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Semua terperangkap dalam rasa heran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Paijo tetap berdiri di samping mobil MBG itu dengan kepala sedikit menunduk. Seakan apa yang ia lakukan barusan hanyalah pekerjaan biasa. Tangan kirinya yang kotor oleh noda oli, ia bersihkan dengan rumput kering yang tergeletak di dekatnya. Tubuhnya bergoyang pelan karena lelah. Namun ia tidak mengeluh. Ia hanya ingin kembali ke pekerjaannya sebelum lewat di tempat itu. Wanti melangkah maju dengan langkah kecil tapi tegang. Gaun merahnya berkibar pelan ketika angin menyentuh kain halusnya. Tatapannya tidak lagi setajam tadi. Ada kebingungan bercampur gengsi yang menahan gerakannya. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua orang melihat ke arahnya, menunggu sesuatu yang keluar dari mulutnya. Paijo hendak mengangkat karung rumputnya kembali. Tetapi Wanti tiba-tiba menahan dengan suara agak lirih. "Tunggu!" Kerumunan kembali bergerak mendekat. Paijo menghentikan langkahnya. Ia tidak menoleh, hanya menunggu agar Wanti menyampaikan apa yang ingin ia katakan. Dalam hati, ia berharap tidak terjadi keributan lagi. Ia sudah cukup lelah menghadapi suara tawa yang meremehkan tadi. Wanti menarik napas panjang. "Bagaimana kamu bisa hidupkan mobil ini?" Suaranya bergetar halus. Meski begitu, nadanya tetap berusaha terdengar angkuh. Paijo mengusap lehernya yang basah oleh keringat. "Tadi ada aliran yang tersumbat," jawabnya singkat. "Kalau tidak dibuka cepat, mobil bisa rusak semua." Jawaban itu membuat beberapa warga mengangguk, seolah memahami meski sebenarnya tidak mengerti apapun tentang mesin. Wanti menggigit bibir, menahan malu yang mulai menyengat dadanya. Ia sudah merendahkan lelaki ini.
Tapi justru lelaki inilah yang menyelamatkan mobil MBG kebanggaannya. Seorang warga tua tiba-tiba berkata pelan, "Paijo itu dulu biasa benerin mesin tua di gudang bekas. Dia memang paham hal begini." Ucapan itu membuat Wanti terpaku. Ia merasa kehilangan pijakan. Sejak kapan lelaki ini memiliki kemampuan yang tidak pernah ia dengar? Mengapa tidak ada yang memberitahu sebelumnya? Paijo mengangkat karungnya dengan perlahan. Beban rumput dan karung goni itu membuat bahunya miring. Ia kembali bersiap pergi. "Saya pamit," ucapnya tanpa banyak kata. Namun sebelum ia melangkah pergi, suara Wanti kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, mungkin karena ia takut dinilai kalah di depan banyak orang. "Hei, tantanganku tadi masih berlaku. Kamu hidupkan mobil ini. Aku bilang, kalau kamu bisa, aku beri 100 juta. Kerumunan langsung bersorak kecil. Ada yang menepuk bahu temannya, ada yang tertawa, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Paijo hanya berdiri diam. Ia tidak memandang Wanti. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Saya tidak butuh uang sebanyak itu." Ucapan itu membuat suasana kembali hening. Bahkan suara angin pun seperti berhenti. Orang-orang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. 100 juta bukan jumlah kecil. Banyak orang akan berebut mendapatkannya, tetapi Paijo malah menolak tanpa ragu. Wanti mengepalkan tangan. "Kenapa? Kamu takut?" Paijo tidak tersinggung. Ia memandang lurus tanah di depannya. "Kalau saya mau uang, saya datang dari tadi. Tapi saya lihat mobil mau terbakar, jadi saya padamkan." "Itu saja," katanya dengan nada yang jujur, tanpa emosi. Ucapan itu menampar sisi hati Wanti yang paling dalam. Namun ia tidak ingin terlihat lemah. "Kamu bilang begitu karena kamu tidak yakin bisa," katanya menekan setiap kata. Paijo tetap tenang. Mobilnya sudah menyala. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Beberapa warga mengangguk pelan, mulai menyadari bahwa Paijo bukan sekadar lewat, dan bukan pula seseorang yang mencari perhatian. Namun Wanti tidak menyerah. Ia melangkah maju hingga jarak antara mereka hanya beberapa langkah. "Kalau begitu, ambil uangnya. Anggap saja sebagai balasan." Paijo menggeleng. "Saya hanya bantu apa yang bisa saya bantu. Kalau ada yang rusak lagi, panggil saja orang yang lebih paham." Ia memikul karung rumputnya lebih tinggi dan melangkah pergi tanpa menghiraukan tatapan orang-orang. Kerumunan perlahan membuka jalan untuknya. Tidak ada yang berani mengejek lagi. Wanti berdiri mematung. Di hatinya ada perasaan yang ia sendiri tidak mengerti. Antara marah, malu, penasaran, dan kagum. Suara mesin mobil MBG itu terus berputar, seakan mengingatkannya bahwa kebenaran tidak selalu datang dari orang yang berpenampilan meyakinkan. Ia memandang punggung Paijo yang makin jauh. Langkah lelaki itu lambat namun pasti. Setiap ayunan bahu, setiap gerakan tubuhnya seperti menyimpan cerita yang belum pernah ia dengar. Ada sesuatu di sana yang membuat Wanti tidak bisa memalingkan wajah. Di sekitar mereka, kerumunan mulai bubar. Pegawai desa kembali bekerja, warga kembali pada urusan masing-masing, dan hanya suara mesin mobil MBG yang masih menyala tenang di tengah halaman. Wanti meremas jemarinya sendiri, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia kuasai. Lalu ia berkata dalam hati, dengan pelan namun penuh rasa penasaran, bahwa lelaki itu tidak akan ia biarkan pergi begitu saja dari hidupnya. Dan hari itu menjadi awal dari perubahan besar yang belum disadari siapapun. Setelah Paijo pergi meninggalkan halaman kantor desa, Wanti masih berdiri di dekat mobil MBG dengan perasaan yang campur aduk. Tatapannya mengikuti langkah lelaki itu yang perlahan menghilang di ujung jalan kecil yang dipenuhi debu. Setiap langkah Paijo terasa seperti pukulan halus yang menghantam sisi gengsinya. Warga yang tadi menonton sudah kembali beraktivitas, namun beberapa masih membicarakan kejadian barusan. Ada yang memuji Paijo, ada yang heran,
Ada pula yang mulai memperhatikan raut wajah Wanti yang terlihat gusar namun berusaha disembunyikan. Wanti memegang pinggiran pintu mobil dengan tangan bergetar halus. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas suasana. Padahal selama ini ia terbiasa memerintah siapa saja tanpa perlawanan. Tantangan 100 juta yang ia lontarkan dengan amarah kini menggantung di dadanya, terasa berat seperti batu. Ia akhirnya masuk ke dalam mobil MBG itu. Mesin menyala dengan stabil. Suaranya halus, jauh berbeda dari sebelumnya. Sejenak ia menyentuh setir, lalu mengingat kembali bagaimana Paijo menekan api kecil itu dan memperbaiki aliran mesin tanpa ragu. Kemampuan itu bukan kemampuan orang sembarangan. Namun gengsinya masih terlalu kuat. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang kalah oleh tukang ngarit. Ia menarik napas panjang dan keluar dari mobil, memanggil seorang pegawai yang lewat. "Kamu tadi lihat dia benerin apa saja?" tanya Wanti. Pegawai itu mengangkat bahu. "Saya tidak paham mesin, tapi dia memang cekatan." Wanti menatap pegawai itu lama, lalu melangkah pergi menuju ruangannya di kantor desa. Setiap langkah terasa tidak stabil. Gaun merahnya menyeret lantai dan meninggalkan suara gesek halus, yang anehnya membuatnya makin gelisah. Sesampainya di dalam ruangannya, Wanti duduk di kursi empuknya. Ruangan itu seharusnya memberi ketenangan, namun justru terasa sempit. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.